Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai bagaimanakah operasi Booth algorithm untuk sign integer arithmetic dilakukan di operasi perkalian dua buah bilangan bulat positif. Nah, untuk kasus yang kedua ini kita akan melakukan operasi perkalian antara dua buah bilangan di mana salah satu bilangannya itu adalah bernilai negatif ya. Oke, misalkan kita akan mulai dengan operasi perkalian yang sama, nilainya yaitu 5 dikalikan dengan 7. Hanya sekarang saya akan tunjukkan yang berbeda. Oke, saya salurkan dulu ke sini. Untuk kasus berikutnya adalah kita akan mengkalikan antara minus 5 dengan positif 7 yang hasilnya haruslah merupakan sebuah bilangan negatif. Dalam hal ini adalah negatif 35. Masih menggunakan algoritma yang sama, yaitu algoritma Booth untuk sign integer, operasi sign integer. Saya akan kembali mempersiapkan untuk prosesnya. Oke, yang ini saya simpankan di sini ya. Di sini berarti oke. Oke, nilai A, Q-1 dan M, kemudian ada statusnya dan iterasinya. Kemudian saya akan memasukkan dulu bit-bit biner dari minus 5 dengan 7. Oke, kita akan mulai saja. Untuk minus 5-nya saya sudah buat sebelumnya ya di sini. Ya, tetapi ini bukan nilai minus M ya rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah tetap kita sebut dengan M. Jadi nilai M-nya adalah nilai negatif. Oke, jadi di sini adalah nilai M, tetap seperti itu, yaitu minus 5. Dan Q-nya adalah positif 7. Oke ya. Baik, kita punya minus 5 adalah 1011. Kita sudah pernah negasikan sebelumnya dari positif 5 ke negatif 5. Kemudian untuk Q-nya adalah positif 7. Nilai-nilai ini kita akan masukkan seperti yang kita lakukan di kasus sebelumnya. Jadi kita akan siapkan bit A-nya adalah 000, oke, 4 bit 0. Karena kebetulan untuk nilai M-nya itu adalah 4 bit, maka dia akan mengikuti pun untuk A-nya adalah 4 bit. Untuk Q-nya adalah positif 7. Saya tulis di sini positif 7 dan Q-1-nya dimulai dari 0 dengan nilai M adalah minus 5 ya, yaitu 1011101. Statusnya masih belum ada karena kita belum melakukan operasinya, dan nilai iterasinya kita mulai dari 4 karena nilai 17 bit multiplikannya yaitu si M adalah 4. Oke, kita sudah buatkan seperti ini. Kita akan berikan garis dulu ya. Oke, ini adalah inisialisasi awalnya. Barulah sekarang kita akan lakukan operasinya. Oke, perhatikan baik-baik rekan mahasiswa ya. Karena agak sedikit tricky ya di sini, karena kita memiliki sebuah nilai negatif. Dan nilai negatif itu bukan diwakilkan oleh minus M, tapi tetap diwakilkan oleh M. Nah, ini yang agak sedikit tricky. Baik, saya akan jelaskan di sini. Oke, yang pertama kita akan lakukan seperti biasa adalah kita melihat nilai Q0 dan Q-1-nya. Q0 dan Q-1 saya akan beri tanda di sini supaya fokus Anda di sini. Baik, demikian. Oke. Nah, berarti nilai Q0 dengan Q-1 yang pertama kita akan lihat adalah 1 dengan 0 ya. 1 dengan 0 di sini. Maka operasinya adalah A ditambahkan dengan minus M atau A minus M ya. Jadi sama persis dengan yang di sini. Oke, saya pindahkan saja supaya lebih cepat. Ya, oke, saya atur dulu sedemikian rupa supaya rapi ya, supaya Anda pun nanti pada saat pelajarinya mudah. Dengan nilai iterasi pertamanya masih kosong karena kita belum melakukan pengurangan counternya dengan 1. Biarkan saja padanya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan melakukan operasi A ditambah dengan minus M. Ingat, minus M itu adalah kebalikan dari M. Kalau nilai M-nya adalah minus 5, maka minus M-nya adalah kebalikan dari minus 5, yaitu positif 5. Nah, ini yang saya katakan sedikit tricky, teman-teman. Jangan sampai Anda salah, ya.
Jadi minus M di sana merupakan nilai M kebalikannya atau nilai kebalikan dari M. Ketika di sini M-nya minus 5, maka nilai min M-nya adalah positif 5. Hati-hati ya. Baik, berarti kita akan coba buat minus M-nya. Minus M itu adalah kebalikan dari minus 5. Oke, di sini saya akan buatkan begini. Oke, minus M. Berarti minus M-nya positif 5, betul ya? Nah, saya tarik saja nilainya dari sini. Oke. Nah, ini adalah nilai minus 5-nya. Sehingga operasi yang berjalan adalah A ditambah minus M. Ya, saya akan taruh di sini operasinya. Oke, A ditambah minus M. Nah, ingat, minus M-nya adalah positif 5. Sehingga di sini saya ganti dengan nilai positif 5. Nah, jangan bingung ya, perhatikan, fokus. Oke, nah sekarang kita akan lakukan operasi penjumlahannya, teman-teman. Jadi 0 tambah 1, 0 tambah 0, 0 tambah 1, 0 tambah 0, hasilnya tetap sama, yaitu 0, 1, 0, dan 1. Oke, berarti nilai A yang baru di sini adalah 0101, kita akan tulis di sini 0, 1, 0, dan 1. Oke, nilai Q-nya kita tulis ulang. Nilai Q-1 juga kita tulis ulang, dengan nilai M juga kita tulis ulang, dan dia akan sama nilainya sampai dengan kita menyelesaikan operasi ini. Baik, setelah kita mendapatkan nilai A plus minus M yang ini, ya, maka kemudian kita lakukan shift right. Shift right, berarti saya akan tulis di sini adalah S titik R. Oke, kemudian saya akan geser semua bitnya ke kanan sebanyak 1 bit. Karena bit terkiri dari A adalah 0, maka ketika kita geser 1 bit ke kanan, nilainya yang baru akan juga memiliki nilai 0. Sehingga kita memiliki nilai di sini adalah 0, kemudian 0, 1, 0, 1 di sini akan pindah ke sampingnya, 1, 0 di sini akan pindah ke sampingnya, 0, kemudian di sini adalah 1, 1, dan di sini juga 1. Oke, kemudian nilai M-nya biarkan apa adanya, karena sama nilainya, dan kita lihat apakah nilai iterasinya sudah sama dengan 0, maka nilai berikut itu iterasinya 4, atau counternya 4 dikurangi 1 adalah 3. Nah, oleh karena belum mencapai nilai 0, maka kita akan lakukan kembali operasinya untuk yang berikutnya. Baik ya. Oke, berikutnya adalah kita melihat kembali antara Q0 dengan Q-1, rekan-rekan semua. Kita cek di sini, ternyata nilainya adalah 1 dengan 1. Apabila 1 dengan 1, kita akan langsung melakukan shift right. Betul sekali. Shift right. Oke, sehingga kita punya nilai bitnya adalah 0, 0, 0, 1, ya. Karena 0 di sini adalah nilai baru, 0 di sini merupakan pergeseran 1 bit dari sini, 0 di sini dari sini, 1 di sini dari sini, dan 0 di sini akan bergeser ke samping sana. Ya. Untuk orang-orang informatika, saya rasa bisa memahaminya. Ya. Nanti kalau Anda bingung, Anda bisa ulang kembali videonya ya, untuk mengetahui bagaimana operasinya. Kemudian 1 di sini akan bergeser kembali ke sini menggantikan nilai Q-1 yang lama. Nah, kemudian setelah kita lakukan pergeseran, kita cek iterasinya, kita kurangkan dengan 1 apakah sama dengan 0. Ternyata 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Berarti kita akan lakukan lagi operasinya, kita tutup dulu operasi di sini untuk bisa membedakan antara iterasi 1 dan yang lainnya. Kemudian kita cek kembali bit yang berikutnya untuk Q0 dan Q-1. Ternyata nilainya masih sama rekan-rekan mahasiswa, yaitu 1 dan 1. Oke, 1 dan 1 berarti kita langsung melakukan shift right kembali rekan-rekan mahasiswa. S titik R, ya, shift right, kemudian kita geser ke kanan sebanyak 1 bit. Sehingga nilai yang baru untuk A adalah 0, 0, 0, 0, 1 di sini berpindah ke sini sehingga menjadi 1, 0, 1, dan 0, dan kemudian 1 di sini pindah ke sini. Menggantikan nilai Q-1 yang lama.
Setelah kita melakukan shift right, kita cek kembali apakah iterasinya sudah sama dengan 0 atau belum. 2 dikurangi 1 adalah 1. Karena belum mencapai nilai iterasi 0 atau count-nya belum sampai 0, kita akan lakukan kembali operasinya. Nah, sebelumnya kita tutup dulu iterasi yang ini. Oke. Baik, yang berikutnya kembali kita akan melihat nilai Q0 dengan Q-1 ya. Oh, sorry. Q0 dengan Q-1 di sini ternyata nilainya adalah 0 dan 1. 0 dan 1. Ketika 0 dan 1 ini, maka kita melihat di sini A ditambahkan dengan M. Nah, M di sini yang dimaksud adalah M yang di awal ini, rekan-rekan. Ya, nilai M di sini ya adalah M yang di awal ini, yaitu -5. Sehingga kita memiliki operasi perkaliannya. Oke, yang ini saya copy dulu saja ya. Saya salin dulu ke di bawahnya untuk memudahkan pemahaman. Yang ini saya tutup dulu sehingga nanti Anda tidak bingung dengan operasi yang dilakukan di sini adalah operasi yang mana. Oke. Untuk operasi yang dilakukan di sini mungkin saya akan beri tanda demikian saja ya. Ini saya lakukan operasinya untuk yang di sini ya rekan-rekan. Oke, jadi Anda nggak bingung. Yang ini diwakilkan oleh ini. Begitu juga yang di awal ya. Supaya tidak bingung. Oke, saya akan melakukan memberikan satu tanda aja ya di sini ya. Oke, sampai dengan sini. Jadi ini itu milik yang mana gitu ya. Sebentar ini. Oke, saya lebihkan saja dulu biar sama. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, ini operasi untuk yang ini. Nah, sekarang kita lihat operasi yang ini. Nah, operasi yang ini itu saya juga akan beri tanda supaya Anda nggak bingung dengan warna yang berbeda. Saya gunakan ini saja, yaitu operasi yang ini ya. Oke, itu operasinya untuk yang di samping sini. Jadi Anda mengacu nilai ini, A ini dari sini, karena sama-sama biru, yang ini sama-sama hijau. Begitu juga yang ini ya, ini saya beri tanda warna hijau. Berarti di sini operasinya adalah A plus M. Oke, nanti saya akan ubah. A sama dengan A plus M. Oke, saya rapikan sedikit supaya lebih nyaman untuk dipelajari. Di sini berarti A plus M, gitu ya. Baik, A-nya kita ambil nilai A terakhir yaitu 0,000 kebetulan, dan M-nya di sini bukan minus M ya, M, yaitu nilai dari M yang di awal, yaitu nilai -5, ini M-nya. Jangan sampai salah, yaitu 1011. Jadi kita pindahkan di sini 1011, kita lakukan penjumlahannya, hasilnya adalah 1, kemudian 0, 1, dan 1, betul ya? Oke, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1, betul? 0 tambah 0, 0, dan 0 tambah 1 adalah 1. Nilai A yang baru adalah 1, 0, 1, 1, kita pindahkan ke sini. 1, 0, 1, 1. Oke, demikian. Nilai Q-nya sama, kita akan tulis nilai yang sama dengan sebelumnya, di iterasi sebelumnya. 01, 1, 0, 1, dan 0, dan kemudian nilai Q-1 pun sama. Oke, nilai M-nya tetap sama, biarkan saja padanya, tidak ditulis pun tidak menjadi masalah. Oke, nah kemudian ini adalah operasi yang dilakukan tadi barusan. Oke, di sini. Oke, saya beri tanda warna hijau. Kemudian setelah dilakukan penjumlahan A plus M, kita lakukan shift right. Kembali ya. Oke, ini shift right-nya. Shift right-nya di sini. Shift right, S titik, R titik ya, shift right. Kita geser ya bitnya, kita geser karena bit terkiri 1, nilai baru menjadi 1, kemudian bergeser 1, 0, 1, kemudian 1 yang di sini berpindah ke sini 1, kemudian 1 di sini geser 1, kemudian di sini 0, dan di sini adalah 1, dan nilai 0 di sini pindah ke sini menjadi 0. Oke, kemudian kita cek iterasinya. Apakah iterasinya ketika dikurangi 1 sama dengan 0? 1 dikurangi 1 adalah 0. Oke, karena di sini nilai iterasinya sudah sama dengan 0, artinya operasinya sudah selesai rekan-rekan semua. Dan kita akan turunkan nilai A dengan nilai Q-nya. Oke, nilai A-nya saya turunkan. Saya ambil dari sini aja ya, supaya lebih cepat. Oke, nilai A-nya kita mengikuti bit yang terakhir 1101 1101
01. Oke, ini saya kosongkan dulu supaya tidak membingungkan Anda pada saat operasinya nanti. Sedikit saja. Kemudian kita akan lihat nilainya ya. Kita akan lihat nilainya per biner yang bernilai 1. Oke, di sini adalah 1101. Saya ubah dulu 1101. Oke, seperti itu. Ini sama dengan yang tadi kita. Oke. Nah, bit yang memiliki nilai 1 itu ada di bit ke-1, ke-3, ke-4, ke-5, ke-7, dan ke-8. Ya, refresh kembali memori Anda, ingatan Anda terkait nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap bitnya di urutan tertentu ya. Jadi kalau kita nge-refresh atau mereview kembali, merefresh dan mereview kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka jika bit pertama nilainya 1 atau bitnya 1 memiliki nilai 1, bit ketiga memiliki nilai 4 apabila bitnya 1, nilai urutan keempat, mohon maaf, urutan keempat ketika bitnya 1 maka dia memiliki nilai 8. Bit ke-5 berarti 1, 2, 4, 8, 16 ya, 16. Kemudian di sini 32 karena bitnya 0 kita tidak tulis nilainya. 32, kemudian bit ke-7 itu adalah 1, maka 32 adalah 64. Dan berikutnya adalah 128 ya rekan-rekan semua. Jangan sampai lupa. Dan karena bit terkirinya 1, karena kita bicara sign integer, bit terkiri menandakan dia bilangan negatif, maka nilai yang menyertainya pun akan menjadi negatif. Ya, jangan sampai lupa. Nah, ini adalah yang paling dasar. Baik, setelah itu kita akan lihat ya, kita akan jumlahkan semua nilai-nilainya. Oke, di sini min 128 ditambah dengan min 128 ditambah dengan 64 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 1. Nah, kita langsung operasikan saja di sini ya. Oke, sama dengan minus 128 atau kita sum saja ya supaya lebih cepat. Di sini nilainya adalah sum dari apa yang ada di sini rekan-rekan. Sampai sini. Oke. Dan oh, ada kesalahan sedikit. Ya, oke. Sebentar, saya akan hapus saja. Kita akan mulai secara manual aja ya. Jadi sama dengan min 128 ditambah dengan 64, mohon maaf, ditambah dengan 16, ditambah dengan 8, ditambah dengan 4 ya. 4 dan ditambah dengan 1. Hasilnya adalah minus 35. Dan kita lihat hasilnya sesuai dengan kalian yang kita lakukan sebelumnya. Ya, yaitu minus 5 dikali 7 adalah minus 35. Dan ini hasil dari operasi sign integer arithmetic untuk Booth algorithm. Ya, di mana salah satu nilai tanda dari kedua bilangan yang saling dikalikan ini berbeda. Dan kita lihat nilai yang berbeda atau yang memiliki nilai negatif adalah yang nilai multiplikernya. Nah, di contoh berikutnya saya akan balikan nilainya. Jadi untuk yang multiplikan saya gunakan nilai positif dan untuk multipliernya saya gunakan nilai negatif. Ya, baik. Kita akan kembali untuk kasus yang berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, untuk kasus yang berikutnya, kita akan balik nilainya ya. Untuk yang nomor 3 ini, kita akan balik nilainya. Yang sebelumnya nilai M-nya itu adalah minus 5 atau negatif. Yang berikutnya, saya akan menukarkan ya. Menukarkan nilai untuk multiplikan dan multipliernya. Untuk yang multiplikan tetap positif 5, tetapi yang memiliki nilai negatif itu adalah multipliernya. Oke, berarti di sini minus 7. Nilainya sama, hasilnya adalah minus 35 ya. Oke, baik. Sekarang kita akan persiapkan dulu semua nilai-nilai ini, mulai dari nilai A, Q, Q-1, M status dan iterasinya. Supaya lebih cepat, saya akan tempatkan di sini. Oke, kemudian kita akan masukkan nilai-nilainya ya, 5 dengan minus 7. Oke, 5 sebagai M, saya akan masukkan saja yang ini. Supaya lebih cepat ya rekan-rekan semua. Oke, 5. M-nya adalah
positif 5, sedangkan Q-nya adalah negatif 7 ya. Q-nya adalah negatif 7. Baik, Q-nya adalah negatif 7, berarti di sini adalah minus 7, yang merupakan negasi dari positif 7. Oke, kita cek dulu ya untuk negasinya. Kembali saya akan ambil nilai yang ini saja supaya lebih cepat. Oke, tapi kita akan bicara di sini adalah nilai Q-nya. Oke, jadi nilai Q. Ya, nilai Q-nya. Oke, nilai Q-nya adalah minus 7. Oke, minus 7 nilai Q-nya. Oke, kita akan mulai untuk minus 7 ini dari positif 7 dulu ya. 7 dulu, nanti supaya kita akan bisa negasikan. Oh, maaf. Dari minus 7 ya. Minus 7, demikian. Oke, kita akan mulai dari positif 7 dulu. Oh ya, maaf. Positif 7 dulu ya. Dari positif 7. Demikian. Ya. Positif 7. Kan nilai positif 7 adalah 0,111. Ini positif 7 ya. Untuk first komplementnya, kita membalikan semua nilai yang ada di sini ya. 0111 menjadi 1000. Oke, kemudian kita lihat di sini 100 ditambah 1 adalah 1, di sini 0, di sini 0, dan di sini adalah 1. Oke, dari sini nilainya adalah minus 7 ya. Di sini adalah minus 8 karena bit terkirinya merupakan urutan keempat ya. Jadi saya akan munculkan lagi urutannya supaya Anda bisa paham. Oke, bit keempat nilainya adalah 1. Nilai sebetulnya adalah ketika bit keempat itu nilainya 1 adalah 8. Tapi karena dia ada di bit terkiri, maka nilainya jadi minus 8. Dan bit pertama yaitu nilainya 1. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan, ya, ketika kita jumlahkan antara minus 8 dengan 1, maka hasilnya adalah minus 7. Oke, berarti kita sekarang sudah memiliki biner. Untuk minus 7 adalah ini ya, 1001. Saya salinkan ke sini saja. 1001 ya. Oke, 1001 untuk minus 7-nya. Oke, kita perhatikan Q-nya adalah 1001. Berarti di sini kita tulis untuk nilai Q-nya adalah 1001, 4 bit ya, 1001. Nilai A-nya kita mulai dari 0 ya, karena M-nya adalah 4 bit yaitu 5 positif 0101 dan nilai Q-1-nya kita mulai dari 0. Untuk statusnya kita akan kita berikan nilai strip karena belum ada nilai statusnya, operasinya belum dikerjakan, dan iterasinya kembali mulai dari 4 karena nilai atau jumlah bit biner untuk M-nya adalah 4 bit. Nah, kalau sudah selesai kita akan lanjutkan, kita tutup dulu di sini ya. Untuk nilai-nilai inisialisasinya sudah beres, maka berikutnya kita akan melihat kembali ke dalam algoritmanya ya rekan-rekan semua. Oke, saya siapkan di sini. Oke, kita mulai. Seperti biasa, kita akan melihat nilai Q0 dengan Q-1-nya ya. Q0 dengan Q-1 kita lihat, saya beri warna merah garisnya untuk memudahkan Anda fokus terhadap nilai yang sedang kita amati, yaitu 1 dengan 0. Oke, kalau kita perhatikan untuk nilai 1 dengan 0 ya, itu akan mengakibatkan operasi A min M dilakukan. A min M ya, teman-teman. Jadi di sini saya tulis aja sebagai A sama dengan A dikurangi dengan M, atau kata lainnya adalah A ya sama dengan A ditambah dengan minus M. Oke. Nah,
minus M yang dimaksud yang mana? Berarti kita harus mencari nilai minus dari M-nya, yaitu minus 5. Nah, kita sudah pernah lakukan itu. M-nya minus 5-nya adalah di sini ya, M-nya minus 5. Oke, kita tulis di sini. Ya, jadi nilai minus M-nya itu adalah nilai min 5-nya, yaitu 1011. Yang kita tahu bahwa M-nya adalah positif 5, maka kalau minus M berarti negatif 5. Negatif 5 itu adalah yang ini. Ya, jadi nilai minus M di sini adalah nilai biner dari minus 5. Jangan sampai salah, rekan-rekan. Nah, sekarang kita lakukan operasinya. Ya, kita akan lakukan operasinya di sini. Saya taruh di sini seperti sebelumnya, sehingga nanti operasi yang terjadi di sini itu adalah operasi penjumlahan yang akan kita lakukan. Ya, oke, nilainya adalah A-nya 0 dan minus M-nya adalah minus 5 ya di sini. Nih, minus 5 ini. 1011 1011. Jadi ini 1, kemudian di sini 0, 1 dan 1, dan hasil di sini adalah 1011. Ya, karena operasinya dijumlahkan dengan 0 ya tentunya hasilnya akan sama ya. Kemudian biner yang di sini sebagai nilai A yang baru kita akan masukkan di sini 1011 dan Q-nya kita tulis ulang karena tidak berubah, nilai Q0-nya juga tidak berubah, dan nilai M-nya tetap sama, yaitu 0, 1, 0, 1 sebagai positif 5-nya. Nah, kalau sudah selesai, yang berikutnya kita lakukan sesuai dengan algoritmanya adalah melakukan shift right. Ya, jadi di sini saya tuliskan shift right. Shift right. Saya singkat dengan SR. Dan kita lihat, bit terkiri 1, maka dia akan bernilai 1 lagi untuk nilai barunya. Kemudian 1 di sini pindah ke sini, 0 di sini pindah ke sini, 1 di sini pindah ke sini, dan 1 yang ini pindah ke nilai bit terkiri dari key. Di sini adalah 1, di sini adalah 0, kemudian di sini adalah 1. Ya, dengan bit M yang tetap sama. Oke, kemudian kita akan lihat iterasinya. 4 dikurangi 1 adalah 3, dan dia belum sama dengan 0 atau belum mencapai nilai 0, maka kita lakukan lagi operasinya. Dengan sebelumnya kita tutup dulu di sini untuk membedakan antara operasi iterasi yang lain satu dengan lainnya. Oke, yang berikutnya kita akan kembali melakukan pengecekan terhadap dua nilai ini, Q0 dengan Q-1. Dan kita melihat bahwa di sini nilai Q0 dengan Q-1-nya adalah dan 1. Oke, 0 dan 1 berarti A ditambah dengan M. Baik, ya. A ditambah dengan M, maka saya akan tulis di sini A ditambahkan dengan M. A sama dengan A ditambah dengan M. M yang dimaksud M yang mana? M yang ini ya, rekan-rekan. Jangan sampai salah. Oke, kita akan lakukan operasinya. A ditambahkan dengan M. Saya akan gunakan yang sudah ada saja supaya lebih cepat ya, supaya lebih cepat. Maka di sini adalah A plus M ya, A plus M. Oke, nilai A yang sebelumnya adalah 1101, kita tulis di sini 1101, dan nilai M-nya, oke, nilai M-nya di sini adalah positif 5, yaitu 0101. 0101. Oke, nah kita lakukan operasi penjumlahannya untuk A ditambahkan dengan M, dan hasilnya adalah 1 tambah 1 adalah 2, 1 0, kita tulis 0-nya, dan 1 kita taruh sebagai carry bit. 1 tambah 0 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 0, carry bit 1 ya rekan-rekan mahasiswa di sini. Ya, carry bit 1, 1 tambah 1 adalah 0, ada carry bit 1 di sampingnya, 0 tambah 0 adalah 0, dan 1 ini kita turunkan di sini sebagai sebuah nilai don't care. Oke, saya akan ambil saja nilai don't care dari sini ya. Ya, untuk memudahkan. Ini nilai don't care-nya saya ganti dengan warna hijau untuk melihat koneksinya ya. Jadi operasinya tidak salah.
Oke, maka kita akan lakukan operasinya itu di sini ya, di sini untuk yang berwarna hijau. Itu operasinya dan nilai A yang baru adalah kita ambil 4 bitnya saja 0010. Oke, berarti di sini 0 0 1 dan 0. Kemudian nilai yang lain kita tulis ulang ya, 00, kemudian di sini adalah 1 dan ini adalah nilai M biarkan apa adanya dan tidak perlu kita tulis ulang. Kemudian setelah kita lakukan proses penjumlahan antara A dengan M di sini, kita lakukan shift right yang berikutnya. Oke, kita akan lakukan shift right di sini dengan menggeser semua bitnya ya. Bit awalnya adalah 0, maka bit nilai barunya juga 0. Kita geser semua ke kanan. Ya, ini 0 di sini dari sini, kemudian 0 di sini pindah ke sini, 1 di sini pindah ke sini. 0 di sini pindah ke sini ya teman-teman ya. Berarti di sini adalah 0, kemudian 1 ini pindah ke sini, 1 di sini pindah ke sini, 0 di sini pindah ke sini, dan 0 yang di sini pindah ke sini. Oke, setelah itu kita cek iterasinya apakah sudah mencapai 0. 3 dikurangi 1 adalah 2, artinya belum selesai. Kita akan lakukan lagi operasi selanjutnya ya. Kita tutup dulu. Oke, kita akan lakukan operasi selanjutnya dengan melihat nilai-nilai yang ada di sini kembali, yaitu key 0 dengan key min 1. Dan kita lihat adalah 0 dengan 0. Kalau 0 dengan 0, maka kita akan lakukan proses shift right. Ya, shift right, semua bitnya kita geser, ya. 0, 0, 0, 0, ya, karena 0 di sini ada 0 baru, 0 di sini adalah ini, 0 di sini adalah hasil pergeseran dari di sini, 0 di sini pergeseran dari sini, dan 1 di sini akan geser ke tempat Q. Ya, ini adalah 0 geser ke sampingnya, 1 ini geser ke sampingnya, 1 di sini geser ke sampingnya, dan 0 di sini geser ke sini. Oke. Ya, kemudian kita cek iterasinya, 2 dikurangi 1 adalah 1 dan belum sama dengan 0, maka kita lanjutkan kembali operasinya ya, rekan-rekan mahasiswa semua. Oke, demikian. Berikutnya, kita akan cek kembali nilai key 0 dengan key min 1 untuk iterasi yang berikutnya. Hasilnya ternyata memunculkan nilai 1 dan 0. 1 dan 0 berarti A ditambahkan dengan minus M. Ingat, A tambah minus M ya. Berarti nanti kita akan jumlahkan dengan minus M yang ini nilainya. Oke, baik. Berarti di sini saya tulis saja sebagai ini ya. Oke, saya tulis ulang di sini. Ya. Oke, nanti saya akan beri warna berbeda supaya tidak membingungkan. Oke, A ditambah minus M ya. Oke, A tambah minus M saya gunakan ini lagi saja. Nanti saya akan bedakan warna yang lain ya. A ditambah dengan minus M. Oke, A ditambah minus M. Kita hapus dulu semua carry bit operasi sebelumnya. A-nya yang terbaru adalah 0000, teman-teman. Oke, 0000 dan M-nya adalah minus M di sini. Minus M adalah nilai yang ini ya. 1011. 10111 011. Oke. Kita lihat apakah ada don't care atau tidak ya. Baik, kita lihat 0 tambah 11, 0 tambah 11, 0 tambah 00, 0 tambah 11. Oh, berarti hasilnya sama karena kan dijumlahkan dengan biner 0 ya. Betul? Nah, berarti nilai A yang baru 1011 tanpa don't care, 1011 kita tulis di sini. 1011. Bit yang lain kita tulis ulang saja karena sama sebagai hasil dari operasinya. Oke, yang ini saya beri tanda dulu ya. Saya beri tanda untuk membedakan. Saya beri tanda warna mungkin ini aja ya, orange ya atau oranye. Oke, ini saya ganti dengan warna ini. Jadi Anda tahu bahwa operasi yang di sini milik si ini ya, operasi hijau ini milik yang ini, dan operasi yang orange ini milik yang ini. Oke, nah. Kalau sudah kita lakukan operasinya, kita pastikan dulu penulisannya benar. Nah, baru kita lakukan yang berikutnya adalah arithmetic shift right ya. Berarti kita melakukan shift right di sini. S titik R titik.
ya. Sehingga kita geser bit terkirinya 1 ya. Berarti nilai barunya juga 1, 0 di sini pindah ke sini, 0 di sini pindah ke sini. 1 di sini, 1 di sini pindah ke sini, 1 yang ini pindah ke Q. Ya, 1 ini pindah ke sini, ini adalah 0, 1 di sini pindah ke sini, dan 1 ini mengikuti atau menggantikan nilai Q0, Q-1 yang lama. Oke, sudah selesai. Kita cek iterasinya. Iterasi yang berikutnya adalah 1. Iterasi sebelumnya dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 0. Berarti operasi ini sudah selesai. Kita tutup saja operasinya. Dan kita akan keluarkan nilai A dengan Q-nya. Baik, nilai A-nya saya turunkan di sini. Nilai Q-nya saya turunkan di sini. Ya, terus nilai-nilai bitnya adalah 1101, kemudian di sini adalah 1101 ya, di mana urutannya adalah ini binernya, dan nilai-nilai yang dimiliki untuk setiap bitnya yang bernilai 1. Untuk bit 1, 3, 4, 5, 7 dengan 8 sama dengan ini ya, saya turunkan lagi saja. Ya, saya akan ambil nilai yang di sini karena kebetulan sama posisi bitnya. Saya kembali, saya salin ke sini ya. Oke. Nah, hasilnya itu kebetulan sama ya dengan yang perkalian sebelumnya. Untuk nomor 2, min 5 kali 7 adalah minus 35, begitu juga 5 dikali minus 7 ya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang mewakilkan ya, mewakili dari setiap bit yang dinilai 1, dan bit terkiri adalah minus karena memang bit terkiri di sini adalah 1 dan menandakan di bilangan negatif, maka nilai yang menyertainya pun akan ikut menjadi negatif, dan ketika kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah sama dengan nilai yang kita sudah hitung sebelumnya, itu minus 35. Baik, demikian rekan-rekan mahasiswa, tentu mudah-mudahan bisa mudah untuk dipahami. Nanti kalau Anda kurang memahami kembali, Anda bisa ulang-ulang lagi video ini berkali-kali sampai Anda menjadi paham. Dan berikutnya, saya akan berikan soal-soal latihan, baik untuk 2 buah biner yang perkaliannya tersebut kita akan lakukan antara negatif dengan negatif, bilangan bulat negatif dengan negatif, dan bagaimanakah nanti Anda melakukan perkalian menggunakan Boost algorithm untuk yang sign integer algorithm ini atau sign integer arithmetic ini, apabila salah satu dari kedua nilai yang saling dikalikan ini memiliki jumlah biner yang berbeda. Baik, kita akan lanjutkan nanti, dan silakan cek di LMS untuk soal latihan sebagai tugas. Terima kasih.